sebesar 1,38 juta dan sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2024. Nah, informasi ini adalah informasi penting bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CASN untuk tahun anggaran 2024. Nah, seperti biasa, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel Mimin agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, yang pertama Mimin akan bawakan sebuah informasi terkait rakor persiapan rekrutmen ASN ya. Ini dilaksanakan di teman-teman Menpan ya, berserta beberapa badan dan kementerian yang Mimin akan bacakan beberapa poin pentingnya ya. Nah, di sini disebutkan Mimin ini akan membacakan yang alinea paragraf ke sini ya. Saat ini Kementerian Pan-RB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta dan sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori ya. Ini CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate ya, teman-teman yang lulusan baru, selamat bisa daftar, yang maksimal usianya tidak lebih dari 35, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang diperuntukkan bagi, nah ini ya teman-teman perlu lihat, diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan XTHK2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara. Jadi teman-teman, untuk teman-teman P3K ini berarti tidak ada untuk umum juga berarti ya, karena ini hanya dikhususkan bagi teman-teman yang sudah terdaftar pada pendataan non-ASN BKN ya. Nah, ini adalah poin penting di baris paragraf ini yang Mimin mau baca ya. Kalau teman-teman lihat, penetapannya kan 1,28 juta ya. Ini memang sedikit berbeda dengan piloting ketika itu ya. Piloting yang ditetapkan itu adalah 2.302.543 ya ketika awal Januari kemarin, dengan total usulan kurang lebih seperti ini ya. Proyeksi kebutuhannya ketika itu adalah seperti ini. Ternyata yang ditetapkan itu formasinya 1,28 juta. Jadi pertanyaannya memang kemungkinan untuk tahun ini ya mungkin belum terselesaikan semua ya untuk kebutuhan penghabisan honorer dan lain-lainnya ya. Karena memang proyeksinya memang masih kurang 1 juta formasi hampir ya. Jadi memang kebutuhan kita di 2024 yang baru terakomodir 1,28 juta. Nah, di sini Mimin akan membahas beberapa informasi ya. Di sini Mimin akan bahas kepada teman-teman jenis pengadaan calon aparatur sipil negara. Jadi yang pertama itu adalah Sekdin ya, atau sekolah kedinasan, perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, Kementerian Perhubungan, BPS, BMKG, BIN, WSSN, dengan pola ikatan dinas dan atau pola pembibitan ya. Ini ada Permen Pan RB nomor 20 tahun 2021 yang membahas yang mengatur terkait Sekdin sekolah kedinasan ya. Tahapan seleksinya adalah seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetisi dasar, kemudian seleksi kompetensi teknis lanjutan. Kemudian diikuti dengan pegawai negeri sipil. Ini adalah calon pegawai negeri sipil ya. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK menduduki jabatan pemerintahan. Tahapan seleksinya adalah mengikuti seleksi administrasi, kemudian SKD, seleksi kompetisi dasar, kemudian SKB ya, seleksi kompetisi bidang. Kemudian berikutnya adalah Kemudian berikutnya adalah P3K ya. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Tahapan seleksinya adalah seleksi administrasi, seleksi kompetensi ya, mansos dan wawancara, mansoskul dan wawancara ya, seleksi kompetensi teknis dan seleksi kompetensi teknis tambahan jika memang ada ya. Dengan catatan penting ya untuk teman-teman pengadaan P3K, pengadaan calon P3K dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS ya. Ini diperkuat oleh teman-teman BKN ya. Kemudian untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon PNS. Jadi memang seleksinya memang berbeda ya bagi teman-teman P3K dan PNS, CPNS. Kemudian yang paling penting yaitu terkait rencana pelaksanaan CASN 2024 terbaru ya.
terbaru ini menyesuaikan dengan jadwal pembagian persetujuan izin prinsip kebutuhan ASN tanggal 14 Maret 2024 ya. Jadi di sini untuk timelinenya atau schedule-nya teman-teman ini dibagi menjadi 3 periode ya. Yang berwarna orange ini adalah di periode 1, kemudian ini di periode kedua, dan ini di periode ketiga. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, pengumuman pendaftaran seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi, ini adalah periode 1 ya. Ini yang dibuka adalah untuk sekolah kedinasan. Jadi sekolah kedinasan itu akan dibuka di minggu ketiga April sampai dengan minggu kedua di bulan Mei untuk seleksi yang bagian ini ya. Kemudian di bulan Mei, ya ini yang paling penting teman-teman biasanya, di minggu kedua bulan Mei itu bertepatan juga dengan pengumuman pendaftaran seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk teman-teman periode 2 ya. Periode 2 ini adalah CPNS dan P3K. Jadi di minggu kedua Mei ini berarti sampai dengan minggu kedua bulan Juni ya, itu berarti ini adalah jatahnya bagi teman-teman CPNS dan P3K di periode yang kedua ya. Kemudian masih di bulan Mei juga ini ada penjadwalan untuk SKD Sekdin ya, karena ini kelanjutan yang ini. Kemudian baru pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD untuk Sekdin juga ya, masih di bulan Mei Juni ini. Kemudian Sekdin sendiri diadakan di bulan antara Juni ke Juli ya, terpotong di minggu ketiga ini. Minggu ketiga sampai dengan minggu pertama di bulan Juli ini adalah untuk Sekdin. Kemudian di bulan Juni ini adalah masa sanggah untuk pengumuman pasca sanggah ya untuk P2. Kemudian penjadwalan seleksi ini ada di minggu 4 bulan Juni. Kemudian penjadwalan seleksi ini adanya di minggu pertama bulan Juli ya. Kemudian pengumuman daftar peserta waktu tempat SKD itu di bulan Juli. Jadi kalau kita lihat ya untuk teman-teman P3K itu dan CPNS itu dimulai dari minggu kedua di bulan Mei, kemudian dijadwalkan ujian itu di bulan ini ya. SKD, CPNS dan seleksi kompetensi P3K untuk periode 2 itu dimulai dari minggu kedua bulan Juli ya, di sini ya, bulan Juli. Ini full ya sampai dengan minggu pertama atau minggu kedua di Agustus ya. Prediksinya antara ini timelinenya ya. Kemudian pengolahan nilai SKD CPNS juga di minggu yang sama. Kemudian pengumuman hasil seleksi SKD dan seleksi kompetensi untuk P2 ini di minggu kedua bulan Agustus ya. Kemudian SKTT seleksi kompetensi teknis tambahan dan SKB bagi CPNS ini kurang lebih di minggu Agustus minggu ketiga sampai dengan September minggu kedua ya. Kemudian ada SKB non CAT juga ya. Kemudian integrasi nilai SKTT dan pengumuman hasil P3K itu diproyeksikan di antara bulan ini ya, berarti ya di bulan September ya masih ya. Kemudian integrasi nilai SKD dan SKB pengumuman hasil sanggah dan jawab sanggah ini sampai dengan di Oktober ya, sampai dengan 2 Oktober. Jadi periode untuk CPNS di tahap kedua itu dimulai dari bulan Mei minggu kedua sampai dengan Oktober selesainya ya. Ini selesai. Kemudian untuk teman-teman dari Sekdin ya, Sekdin itu dimulai dari minggu ke-3 April selesai di September ya, di bulan September. Jadi teman-teman bisa melihat alurnya yang ke bawah ya, mengikuti ini karena ini beririsan dengan teman-teman sekolah kedinasan di periode 1 ya. Teman-teman cukup lihat yang warna orange ini aja ya, beririsan dengan warna ungu ini di bulan yang mana. Kemudian berikutnya itu ada CPNS dan P3K di periode ketiga ya, ini beririsan juga. Ini dibuka di bulan Juli ya, bulan Juli sampai dengan Agustus minggu ketiga ya. Juli minggu ketiga sampai dengan Agustus minggu ketiga. Pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi dan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk periode ketiga. Kemudian beririsan lagi ya, pengumuman jadwal sanggah, penjadwalan seleksi, pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD. Kemudian di sini ya, SKD dan SKD CPNS dan seleksi kompetensi itu berarti di minggu ketiga September ya sampai dengan
minggu kedua atau ketiga di Oktober ya. Jadi ini ada timelinenya ya. Jadi kalau teman-teman lihat memang ada jeda sekitar 1 bulan lebih ya. Periode 2 itu SKD-nya di bulan Juli ke Agustus, kemudian periode 3 itu di September ke Oktober ya. Ada sekitar hampir 1 bulan jeda di sini, kurang lebih 4 minggu untuk pelaksanaan SKD. Baik bagi teman-teman CPNS maupun seleksi kompetensi bagi teman-teman P3K ya. Kemudian di sini pengumuman hasil integrasinya itu sampai dengan mendekati akhir tahun ya di sini ya. Sudah menjelang 2025 gitu ya. Jadi kalau kita tarik garis besar di sini ya, berarti yang teman-teman lihat itu proses akhirnya berada di sini ya. Kemudian proses akhirnya berada di sini untuk periode 1, ini P1 berakhirnya di sini, ini P2 berakhirnya di sini. Ini adalah P3 berakhirnya di ini ya. Di minggu keempat di bulan Desember. Startnya itu berarti sini adalah P1, minggu kedua di bulan April, kemudian minggu kedua di bulan Mei, ini untuk periode 2 gitu ya. Kemudian untuk periode 3 ini dijadwalkan dimulai di minggu keempat bulan Juli ya. Ini adalah P3. Nah, ini adalah jadwal terbaru yang kemungkinan kita akan menggunakan jadwal ini ya. Tapi kembali lagi bahwa ini mungkin ada beberapa pergeseran atau perubahan yang mungkin tidak akan jauh dari sini sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa ini cukup padat sekali jadwalnya ya, cukup panjang. Ini adalah jadwal pelaksanaan dan sekilas terkait pengadaan CASN untuk tahun 2024 ya. Nah, ini menjadi informasi yang penting bagi teman-teman mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CASN tahun 2024 baik bagi teman-teman CPNS maupun teman-teman P3K. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa seperti yang teman-teman Menpan sampaikan ya oleh Pak Abdullah Aswar Anas menyatakan bahwa sebenarnya semua tenaga honor itu akan diangkat ya sesuai dengan mekanismenya ya, apakah penuh waktu atau paruh waktu. Nah, teman-teman bisa lihat di Instagram beliau ya, beliau sudah menyampaikan statement di Instagram Menpan RB ya. Teman-teman silakan pantau. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.